Bro, lu kan bisa ngelihat setan, kadang lu berinteraksi. Ada nggak di antara setan-setan itu yang menjadi temen lu justru? Yang ikut sama gua kemana-mana ada 73. Melati, assalamualaikum Melati. Hadir. Ih, gue merinding banget tau. Gue geter. Tau gak sih? Sama gue juga nih. Bener. Tahu gak kenapa? Kenapa? Nahan kencing. Enggak merinding ini, gue merinding. Kemarin lu udah kejadian apa? Gue denger lu ngerasain juga. Iya, gue kayak ditindih gitu. Serem nih. Terus? Iya, masalahnya yang nindihnya bukan ini. Bukan. Lu ditindih? Iya. Abis itu diapain lagi? Nah, gue gak tahu kayak berasa dijilat gitu. Gue jadi pengen ngelamar jadi setan. Masih bisa gak ya? Gak tahu gue, kayaknya buka lowongan. Lu kasih CV aja ke mereka. Kenapa ya? Kan kita kan disuruh bikin penangkal hantu. Iya, makanya gue pakai peniti kayak gini. Harusnya di sini biar jadi Billy Dance gue. Baik-baik. Takutnya penitinya kebuka. Iya sih. Ketanya. Punya lu enak tuh bles, ya kan? Bocornya 3 hari baru kempes, ya kan? Tapi ini enggak, emang buat apaan meniti? Lah ini kan penangkal hantu. Ya gue takut lah ditindihin tiap malam, ngeri gue. Mending yang nindihin ganteng. Ini kan gue kagak tahu bentuknya gimana. Ya, namanya setan masa jadi request lu nggak bisa. Bisa dong, katanya ada request setan tau sekarang. Di sini serem-serem setannya macam-macam tau. Gimana? Macam-macam setannya. Ih. Gimana? Kenapa ya? Gue panggil, nggak nengok. Terus? Nggak nengok. Gak taunya sundel bolot. Sundel bolot. Iya. Nggak balik kadang-kadang nengok. Serem. Serem tau, gue merinding banget ini. Ih, Ada apa nih? Set Bukan. dah, ngapain lu kemarin? Set dah. Lu lagi berdua. Lu pakai kalung-kalung ngapain? Ini lu emang lu nggak tahu yang kabar terbaru? Sini duduk sini duduk dulu Enggak, deh. temen gue. Halo. Di sini kenalin dulu, Rudi, kenalin. Halo Kak Rudi. Meli. Halo, Rudi. Iya, kenapa ada apa? Lu gak pernah ngerasain ini kejadian-kejadian mistis atau kayak diganggu gitu? Enggak pernah. Ada. Ya setan masa ganggu setan ya? Iya juga. Setan ketemu dia, Iya. setan ketemu dia cium tangan, Pak supervisi. Ya mungkin karena rambutnya gitu Kira lagi juga. ngawasin, iya. Enggak, ini Setan. kenapa lu pakai apa namanya ini? Ini apa nih? Apa? Peniti. Ini pakai Pegang aja bawang. kali. Ini bukan Sabar. peniti, lebih ke penek. Emang lu digangguin apa? Digangguin Udah apa? dong. Mel, Perete, lu digangguin apa ya? gue digangguin setan, kayak ditindihin gitu. Yang palanya doang, bawahnya jeroan. Kuyang Kuyang gitu. Ih kuyang, gua ketemu kuyang, dia nyanyi lagi. Kuyang dulu, bukan sekarang. Nyanyi lagi deh. Lu tegar lu gitu. Tapi Bang. kebetulan teman gue Rudi ini paham tentang begituan. Lu bisa ngobrol-ngobrol sama Rudi. Kalau barang-barang kayak gini bisa Iya, menangkal makhluk menangkal halus nggak? nggak? Makhluk halus itu dia kan sebenarnya adalah energi yang punya nyawa, energi yang hidup gitu kan. Mereka itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, juga kelemahan masing-masing. Ada memang yang takut sama peniti. Oh iya? Ada. Contohnya apa? Ya apa aja, misalnya kuntilanak nih, Kuntilanak. tapi nggak semua kuntilanak takut sama ini peniti. Ada bawang putih juga ada yang takut, tapi ada justru sebaliknya yang senang bawang putih ada juga. Jadi ketika kita diganggu makhluk halus, kita harus tahu ini kelemahan dia apa. Cara nyari tahunya gimana? Deep interview? Ngobrol santai, kecil gitu, ngopi-ngopi dulu. Ini tuh Deep talk. gimana cara mengetahui kelemahan seorang makhluk halus? Gitu. Ini memang harus ada yang punya kelebihan merasakan pikiran dia, membaca pikiran dia, si makhluk halus itu. Atau nyoba satu-satu, atau mungkin nanya, menyelidiki dengan cara lain. Pokoknya harus tahulah kelemahan dia itu. Pas kita udah ketemu kelemahannya, baru kita bisa ngusir dia pakai itu. Berarti ini tidak 100% menangkal ya, siapa tahu di sini juga penghuni demen ini ya. Ada, ya bisa ada Vegetarian. yang benci, Vegetarian. bisa juga ada yang suka malah. Kalau terasi itu semua udah pasti suka, katanya terasi bakar terasi malam-malam udah pasti manggil setan tuh. Oh iya? Sebagian besar mereka suka terasi, banyak yang suka terasi maksudnya. Ada juga yang benci terasi, ada. Oh iya, kamu nanya nih. Kalau misalnya kan kata orang tuh kalau misalnya kita punya kayak patung ataupun benda-benda hal yang menyerupai sama manusia tuh katanya bisa dimasukin sama arwah. Itu benar nggak?
mereka memang suka tinggal di benda-benda nih ya. Biasa suka di besi, kain, kayu, terus kemudian batu gitu kan. Bisa di mana-mana sih tinggalnya. Tergantung mereka itu suka nggak dengan energi benda itu. Ada yang tinggal di dalam buah. Dia misalnya kelapa nih, dia masuk ke dalam kelapa itu dan tinggal di situ sampai kelapanya kering, sampai bahkan jadi fosil gitu. Itu dia ada dalam situ. Bisa. Ada yang seperti itu. Gak butuh IMB bro. IMB itu Apa dari kata IMB? Tapi berbicara lu sebagai anak indigo ya. Kenapa indigo namanya? Karena dia suka pergi-pergian. Kalau diam aja indie stay. Karago, ya. Gue mau nanya di sekitar sini ada yang lu menangkap radar-radar, ada mungkin ada jin Ada kuat. dong. Ya, ada tuh. Tapi kalau yang kuat enggak. Jadi ini jin-jin yang ecek-ecek lah ya. Maksudnya dalam artian dia bukan yang kuat banget, raja, ratu gitu, bukan ada. Ini jin-jin biasa aja sih. Rakyat jelata lah gitu kan. Kaum miskin. ASN ya. Ganggu nggak? Enggak. Cenderung enggak. Oh, gimana? Tersebar di seluruh gedung ini. Biasanya mereka menguasai per lantai kah atau memang naik turun mereka Suka-suka. Suka-suka gitu. Oh, bebas. Bro, tergantung mood. Iya. Ngomong-ngomong gue ini ambil minum dulu ya. Oh iya udah. Dengan kuat gue nih. Cuman tanda adanya, maksudnya makhluk seperti itu bisa dirasain sama orang-orang awam gak sih? Nah, orang awam sendiri pun, setiap orang ya, itu punya sensitivitas yang beda-beda. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Bahkan yang tinggi ini dari cuma sekedar ngerasain, nyium, atau dan sebagainya, bahkan sampai kerasukan. Itu yang tinggi itu. Kalau yang rendah tuh biasa kayak yang, ya cuma sedikit-sedikit aja gitu lah, merinding-merinding aja. Kalau tingkat sedang biasanya sampai yang dia perasaan nggak enak ke suatu tempat. Kalau yang tinggi lebih ekstrim lagi, bahkan sampai mual-mual, sampai dia pusing. Pas Itu bentuk reaksi ya, bentuk interaksi ya? Betul. Itu Gua karena udah pernah sampai di titik itu tuh waktu gua ada di tempat yang sepi banget di daerah basement. Di basement Taman Ismail Marzuki kan tuh. Paling 2-nya tuh sepi banget, Pak. Gua kayak ada tiba-tiba kayak masuk angin dadakan, muntah gitu dadakan gitu. Nah, teman gue juga yang katanya ngerasa bisa ngeliat, itu tadi ada yang gamblok lu katanya gitu. itu energi yang berbenturan. Nah, di atas yang sensitivitasnya tinggi itu indigo. Kalau indigo itu udah benar-benar bisa berkomunikasi, bisa memanipulasi energi, udah bisa kayak semacam semacam sihir lah ya, kita sebut sihir. Lu sendiri indigo bakat apa memang lu diasah atau memang lu belajar? Kalau yang disebut indigo itu kan nggak belajar, bawaan lahir. Bawaan lahir. Tapi belajar nggak bisa juga tuh? Kalau gue sendiri nggak belajar sama sekali ya. Jadi dari kecil tuh sampai sekarang nggak belajar apapun, nggak ngapa-ngapain tirakat apa gimana. Tahu-tahu bisa sendiri, berkembang sendiri. Yang lu pertama kali lu sadar lu anak indigo, lu ngeliat setan gitu? Ngeliat lu menganggap biasa aja gitu? Ngeliat hantu tuh dari kecil. Cuman waktu dulu kan masih anak-anak. Ngelihatnya itu ngeliat orang bentuknya aneh-aneh. Ngeliat aja tapi nggak mikir apapun gitu. Kayak ya udah biasa aja gitu ya. Karena nggak tahu waktu kecil itu tuh hantu namanya gitu. Jadi ngeliatin orang bentuknya begini, ngeliatin aja biasa aja tuh. Cuma pas SMP, pas udah ngerti namanya hantu gitu kan. Wah, selama ini berarti gue ngeliat hantu dong gitu. Nah, udah mulai takut tuh. Dan ketika ditampakin pun ada rasa takut. Keluar malam mau minum ke dapur takut, itu udah ada SMP karena udah paham. Tapi lu bisa nggak sih kayak, gue nggak peduli akan penglihatan gue atau yang gue lihat, udah gue hidup biasa aja gitu. Lu pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, karena waktu itu tuh kayak berusaha memahami, ini benerkah kejadian yang gue lihat ini cuma kebetulan atau enggak? Tapi kata si beberapa orang pintar itu kelebihan gitu kan? Itu kelebihan. Nah, gue mikir gini, indigo, apa gue indigo? Tapi mungkin gue level kecil, yang cuma sekedar gitu aja gitu. Gue mikirnya kayak gitu lah. Terus gue ngeliat makhluk halus yang selama ini nampakin diri ke gue, mungkin mereka tertarik sama energi gue gitu. Makanya suka ngeganggu. Terus kemudian pas habis itu berkembanglah bakat itu sedikit-sedikit. Gue bisa hipnotis habis itu. Jadi waktu itu gue ke komunitas dan gue ketika mereka begini-begini kan hipnotis gitu kan, gue amatin dan gue bisa gitu ternyata punya bakat. Tapi kita balik lagi ke makhluk halus nih. Sebenarnya makhluk halus itu punya bau nggak sih?
bau. Aroma sendiri, Kan katanya ada yang suka bilang kan ada yang punya aroma sendiri nih. Kalau bau anyir biasanya kuntilanak, kayak gitu. Aroma mereka berdasarkan apa yang mereka makan. Emang makan mereka? Makan. Mereka itu makan sari, uap atau bau, wangi dan sebagainya. Misalnya nih, katanya bakar kemenyan ngundang ini gitu. Iya. Karena rasa-rasa aroma kemenyan itu yang dimakan. Wangi-wangi kemenyan itu. Dan suatu saat nanti mereka memunculkan diri, baunya kemenyan. Karena mereka makan kemenyan sebelumnya. Kebetulan kalau lagi kenyang mungkin iya. Tapi kalau ya nggak selalunya baunya kemenyan sih. Walaupun mereka makan kemenyan pada momen-momen tertentu aja sih. Oh, pantas sering bau darah karena kan katanya kan yang namanya makhluk pondok itu suka darah ya. Katanya mungkin mereka makannya darah kali. Yang ada yang bilang katanya kan kalau cewek-cewek lagi datang bulan suka dideketin yang kayak gitu, benar tuh. Betul. Jangan buang pembalut sembarangan. Betul. Bagi mereka yang suka darah, mereka datangin si yang lagi mens, mereka cari yang apa tuh pembalut darahnya itu ada juga yang seperti itu. Ini sering banget kita mendengar kisah, apalagi dari teman-teman dari ojek online ya, katanya diganggu sama makhluk halus, dikasih duit, tahu-tahu berubah jadi daun, terus nganterin ke tempat-tempat, nggak taunya pas siangnya ternyata itu kuburan, padahal malamnya rumah nih, seingat mereka kayak gitu. Itu bagian dari termasuk sugesti doang atau memang benar terjadi? Gak punya QR dia bro. Oh. Jadi kalau gini, mereka itu ada ilmu gaib gitu yang disebut sirep. Sirep itu sejenis hipnotis. Jadi si ojol ini, dia ini kena sirep sama si makhluk halus. Jadi dia ngeliat uang itu seperti daun. Ngeliat daun seperti uang. Oke. Padahal sebenarnya itu daun dari awal. Cuma dia kayak di pandangan dia itu uang gitu. Makanya pas sirep itu habis, barulah dia nyadar itu uang. Itu daun. Termasuk rumahnya gitu ya, mereka merasa ngantar ke rumah, nggak taunya ternyata kuburan siangnya. Iya, itu emang ada sih kejadian kayak gitu, nyebelin emang. Tapi kok bisa melek teknologi? Mereka baru bisa gua ngomong order. gitu. Bisa order. Atau bagian dari sirup itu sebenarnya? Nah itu dia, ada beberapa, gue pernah ngalamin sendiri, jadi ada makhluk halus yang paham Instagram malah. Waduh. Gimana? Dan itu, jadi gini. High tech loh deh. Jadi gini, gue pernah ngobatin pasien yang kebetulan ada sepupu sendiri waktu itu. Dia ngerti Instagram dan logatnya ini kayak logat anak gaul Jakarta banget. Waktu itu gue ngobatinnya di Aceh, di Banda Aceh. Dia ini kiriman dari seseorang yang mau nyakitin si pasien ini. Dia ngerti Instagram, dia ngerti vlog. Pas gua ngambil kamera, dia bilang kayak gini, Rut, lu mau ngapain? Mau nge-vlog ya? Coba aja gua. Gitu kan. Wah, sepupu gue. Ngerti loh. Tapi di studio ini menurut lo kan biasanya kalau indigo tuh bisa tahu apa aura orang, kan suka ada aura orang kayak Iya. putih biru gitu ya. Ada gak yang gampang dimasukin sama makhluk halus di sini buat kru? Gue buka dulu nih ya, repalin es teh mat. Baunya. Bawang putih ya. Bawang putih. Terus? Yang paling gampang kerasukan nggak ada deh. Ciri-ciri orang gampang kemasukan? Ciri-ciri, kalau ciri-ciri secara fisik, secara ini Nggak sih kelihatan? nggak kelihatan ya. Cuman ya ini yang paling tahu itu ya yang bisa sih yang sensitif sama Orang introvert? paranormal enggak. Orang introvert nggak menjamin gampang Nggak kemasukan? menjamin. Kan kalau zaman dulu istilah iga jarang tuh, ya kan? Ada. Tapi gue penasaran sih, kan like waktu itu ada yang rame katanya apa disukain sama Lucifer. Itu bener gak sih? Jadi gini, kan mungkin buat yang belum mengerti tentang Lucifer gitu kan, dulu memang di dalam kepercayaan agama Islam itu kan bapaknya jin, bapaknya semua para jin itu kan disebutnya Azazil. Kalau dalam versi Kristen itu kan namanya Lucifer gitu kan. Oh, Azazil. Iya. Oke. Jadi dia itu makhluk halus pertama yang diciptakan Tuhan gitu kan. Sampai dia punya anak banyak gitu kan. Jin pertama tuh. Terus pada suatu hari kan dia pas ketika Adam diciptakan, dia disuruh sujud sama Adam, tapi dia nggak mau. Saya kan api, Adam itu kan tanah. Saya lebih kuat daripada tanah gitu kan. Nggak mau. Nah dari situlah diusir dari surga. Itulah kalau dalam versi Kristen dia adalah malaikat. Malaikat diusir dari surga, malaikat yang terbuang. Kalau dalam versi Islam, dia itu bukan malaikat, itu jin. Cuman karena saking tunduk sama Tuhan, patuh sama Tuhan, dia itu dijadiin pemimpin malaikat. Itu kalau versi Islam gitu kan. Nah, kalau yang tadi kasus kayak gitu, sebenarnya
si Lucifer atau Azazel ini kayaknya nggak akan menampakkan diri atau ngomong ke orang sembarangan gitu ya. Paling nggak itu ada jin biasa yang ngaku-ngaku sebagai dia. Contoh lah, Nyi Roro Kidul. Iya, benar. Nyi Roro Kidul itu ada. Cuman jin yang ngaku-ngaku Nyi Roro Kidul itu banyak. Tapi by the way, gue pengen ngeliatin ke lu Rudi. Ada video tentang makhluk halus. Ini bener atau enggak? Apa sih? Anak kecil lagi main, tiba-tiba kayak ada yang narik kakinya terus nangis. Itu benar. Ada yang ngalamin kayak gitu. Pernah ngeliat langsung sih. Nah kalau yang ini gimana nih menurut lu? Ini bener atau enggak? Ini kemungkinan benar itu. Next. Dek, adek, lagi lihat apa? Kamu semalam. Mana? Ambulan mana? Kayak lu nih. Mana? Serius? Setan apa, Dek? Hah? Kayak gimana? Pakai bajunya apa? Putih. Cowok. Kayak gitu jalannya. Serius, Dek? Kok jadi merinding? Apa? Pocong? Tapi bukan. Bukan. Salah mukanya salah nggak? Itu benar. Ini anak indigo atau memang anak kecil itu ada sebagian yang bisa ngelihat? Kita bisa tahu dia ini indigo atau enggak pas udah menjelang remaja. Oke. Tapi Jadi itu benar ya. Itu benar. Benar yang lihat. Kebetulan gue ada adik kan yang anak ketiga gitu kan. Dia pernah kayak gitu juga waktu kita lagi makan di restoran. Bang, ada pocong loncat-loncat di musola. Persis ceritanya kayak gitu. Buset, serem amat ya. Dia ngeliat gitu. Tapi dada kali ya. Cewek. Anjir, belum apa, baru intro udah serem. Ini apa sih? Apa itu? Kursi roda ya? Jalan sendiri. Hehehe. Kok kayak gitu Itu setannya emang iseng apa gimana sih? Jump scare lagi depannya. Iya, jam scare males banget gue. Buat Takut banget gua. Males ah. Lah, buka lift. Bisa buka lift dia. Wah, tutup diri. Tutupnya kenceng pula. Mereka tuh emang suka iseng gitu. Iya. Kalau yang ini, kalau yang ini kayaknya yang ketiga itu yang terakhir itu kayaknya kayak ditarik sih tapi nggak tahu. Tapi kalau yang lift kebuka itu iya karena lift itu kan sensor panas kan, makanya kebuka kan. Jadi ada jin yang sensornya mirip itu, makanya kebaca sama dia sama lift itu makanya kebuka. Soalnya ada orang. Tapi gue pernah, maksudnya kayak diganggu kayak di kosan gue yang lama tuh barang-barang jatuh jam 12 malam, jam 3 gitu, ketok-ketok kayak gitu-gitu. Iya itu gangguan. Itu maksudnya emang disuruh pindah atau gimana? Soalnya dulu kata teman gue juga kayak dia nggak terlalu seneng gue di situ katanya. Makanya dia jatuhin barang gitu. Kalau hawanya kita nggak enak, terus kita berasa kayak ditakut-takutin, itu berarti memang dia mau kita pindah. Iya soalnya beberapa kali tuh tiba-tiba kayak jatuh barang gitu kan. Terus kayak ada yang ketok-ketok. Gak lama tuh tempat tidur tuh jatuh gitu. Yang bagian kepalanya tuh jatuh. Nggak senang itu biasanya. Penyebab nggak senang kenapa? Apa lebih ke sifat, attitude, atau ada yang nempelin dia, biasanya juga mungkin nenek moyangnya leluhur? Kenapa sih makhluk itu nggak senang sama Meli? Yang pertama, energi Meli berbentrokan sama dia.
Yang pertama. Yang kedua, Meli mungkin melakukan sesuatu yang dia nggak senang. Oh, oke. Yang Lu ngapain ketiga, gitu? Meli punya penjaga dan penjaganya itu bentrok sama dia. Mah, itu yang gue takutin, Mel. Lu punya Penjaganya namanya siapa? nenek moyang lu kali Roy. pernah dikirim. Tapi kan bener Koko nggak? siapa? Koko siapa? Jujur aja koko Gak siapa? ada, gue nggak punya koko-koko. Degil kali otakmu. Lu tuh kan bisa ngelihat setan, kadang lu berinteraksi. Ada nggak di antara setan-setan itu yang menjadi temen lu justru? Oke. Dan berkongsi sama lu, ngikutin lu gitu. Ya. Ada nggak? Setiap indigo pasti punya kodam, pasti punya teman, pasti punya anak buah dari bangsa makhluk halus. Kalau nggak ada? Yang ikut sama gua kemana-mana ada 73. Ih, banyak banget. Gimana? Amat. Yang ikut gua kemana-mana, yang ngawal gua kemana itu ada 73. Apa jenisnya? Apa aja? Macam-macam sih bentuknya. Per bulan berapa? Per bulan. Tugas mereka ketawa sama tepuk tangan. Enggak dong. Terus tugas Penonton lapor, Pak. mereka yang awal bodyguard. Oh my god. Bercanda, maaf ya bang. Maaf ya bang. Saya bercanda bang. Di sini penuh dong. Maaf bang. Di sini penuh. Sebagian ada yang di dalam badan, sebagian di luar. Tapi kan kalau seandainya tuh kan banyak yang ikut tuh. Itu tuh emang harus kita maintenance atau enggak sih? Kayak gitu-gitu. Tergantung ya. Karena makhluk halus itu kan ada juga yang gue jagain lu, tapi Iya. lu harus kasih makan gue. Iya kan, maksudnya gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang gue ini punya gue, mereka yang nunduk sama gue gitu. Mereka yang gue suruh mereka lakukan. Jadi mereka bukan mereka yang minta sama gue yang minta sama mereka kayak gitu. Tapi lu mutualisme nggak sama mereka? Mutualisme. Lu sama-sama menguntungkan, mereka juga dapat keuntungan dari lu kah? Apa masuk close friend juga? Lebih cenderung sih mereka mengabdi sama gue. Jadi di PR. Ada yang mau jadi mediator kan di sini? Ayo nih kesempatan emas ini. Wah. Udah kita bikin Meli badannya aneh aja ya. Oke. Gue di tangannya, Tunggu, gue keringat dingin gue. relax aja ya. Oke. Jangan takut yang Enggak ini nggak kiri dimasukin aja. Mel, nang aja. Masukin gue enak. Diem dulu ngapa sih? Udah bingung gue. Gue mau nyuruh Meli kosongin pikiran, nih gak punya. Rasanya apa? Getar. Getar. Iya. Ada yang menjalar di dalam tangan nggak? Ada sebelah kanan. Ada. Ada. Makin naik ke atas. Aha. Ke pundak. Iya. Ada rasa. Gimana cenut-cenut? Iya. Jalan ke pundak ya? Aha. Oke. Naik ke leher. Ah, iya. Ngerasa nggak? Iya. Ke leher. Ah. Ke kepala. Aduh, turunin aja. Berat nggak kepala sekarang? Oh iya. Berat banget. Hmm. Berat nggak? Makin berat nggak? Hmm. Masih tahan? Masih? Oke. Gimana rasanya sekarang? Kepala sakit ya? Sakit? Oke. Udah enak? Iya sih. Aduh. Sahaya. Sehari jeruk. Meli. Masih Meli nih. Ya iyalah. Masih Meli. Gua kan abisnya. Beneran. Coba cek dulu. Enggak, ini bukan ngerasukin ya, bukan ngerasukin. Tapi beda abisnya kayak orang kayak abis baru masuk nyawa lagi. Abisnya. Is oke? Oke. Aman? Apa yang lu rasakan tadi? Tadi berat kepala gue sebelah sini. Coba Terus kalau sekarang. mau ngomongin makhluk halus, bisa nggak sih kayak lu berkomunikasi sama makhluk halus di sini? Manggil yang Tapi ada yang di sini. bukan bawaan lu gitu ya. Oke, buat kita coba ya. Bukan member lu. Ada ini nggak? HVS sama pulpen. Apa sama bukan? HPS. Coba jadi gimana tuh komunikasinya? Men? Assalamualaikum. Ada seorang cewek di depan sini, depan kita persis. Sorry, ini dia sudah ada atau memang lu panggil, Rut?
Dia tinggal masih di gedung ini juga. Tadinya dia ada di lantai 2. Dia Corin. Corin itu dulunya adalah manusia gitu kan. Cuman udah meninggal. Jadi Corinnya tinggal di sekitar sini. Dia orang sini. Namanya siapa? Melati. Perawakannya muka-muka Indonesia atau Chinese atau Orang Indonesia. Dia kulitnya ini sawo matang. Cantik tapi sawo matang. 1961. Dia meninggal 1961. Meninggalnya muda. Oh, dia nggak tahu keluarga lagi karena dia kan meninggalnya muda, sekitar 25 tahunan. Bukan, di bawah 25. Dibunuh. Ada konflik waktu itu. Konfliknya, oh dia ada yang sukain, tapi dia nolak. Kemudian akhirnya dia dibunuh sama orang itu. Bukan sama orang itu langsung, tapi dia disuruh. Ada darah di leher, di punggung, sama di perut. Di perut. Biasanya Corin itu menyerupai itu kondisi dia terakhir. Duduknya coba lebih rileks. Assalamualaikum Melati. Hadir. Assalamualaikum Melati. Assalamualaikum. Bisa bicara? Kamu bisa bicara? Mau nangis? Nggak apa-apa kalau mau nangis. Kamu punya pesan? Hah? Ya udah, masuk, coba masuk lebih dalam. Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau kamu mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Ini dia. Kamu mau cerita? Nggak apa-apa, cerita aja. Apa yang kamu rasain waktu itu? Ya, kenapa? Kamu gimana ceritanya bisa sampai dibunuh gitu waktu itu? Ya udah nggak apa-apa, lepasin aja yang kamu rasain. Kamu dendam sama orang itu? Mati? Iya. Iya. Dia yang dia rasain dia cuma kesedihan, nangis, pengen nangis aja. Tapi dia kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata. Sakit ya lehernya? Ya. Ditusuk di belakang, di leher, sama di perut. Sakit banget waktu itu. Dingin. Jadi dia itu sempat dibenamin di air. Pokoknya parah banget penyiksaannya. Bisa coba kami di sini mau dengar cerita kamu, boleh? Boleh. Bisa bicara? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau nggak mau bicara nggak apa-apa. Ya udah. Udah keluar ya. Ya. Tidak, kalau nggak mau bicara nggak apa-apa, keluar aja. Kalau kamu nggak mau bicara nggak apa-apa. Ya. Ya Melati. Udah. Oke. Saya keluarin ya. Makasih ya udah datang ya. Ya, assalamualaikum.
bangun. Meli, bangun. Meli. Mel, Kayak bangun tidur emang kayak. lu tadi nggak ngerasa apa-apa? Perasaan lu gimana sekarang? Perasaan lu gimana? Udah ada Meli. Ini tadi sosok yang merasuk. Dia ada di ruko ini. Iya. Yang tapi gue masih menjadi saksi. Orang kalau jadi mediator kayak Meli kayak belum sadar ya. Iya. Dan ini juga baru pertama kali depan gue lagi. Iya. Makanya Terus ada hal seperti ini gitu ya. Percaya ada yang begitu-begitu. Cuman kayak di depan mata gini ini baru pertama kali sih. iya pertama kali gini. Baru pertama kali sih. Cuma memang tadi waktu di sela-sela ini kan di belakang layar emang katanya kata teman-teman eksternal juga emang bener. Dulu pernah ada cenayang juga yang dibawa sama percis. Oh percis kayak gini. Ceritanya ada yang namanya Melati kayak gini kayak gitu. Makanya semua nih katanya lagi pada berdiri ini bulu. Katanya bener ternyata. Makanya kalau gua kan baru pertama mendengar kan ya, ternyata yang lebih deg-degan mereka nih semua nih, kok bener sama ya. Tapi ganggu gak? Dia nggak ganggu. Cuma apa ya? Ya udah cuma sekitar sini aja, dia lalu lalang aja. Tapi nggak masuk lagi ke gue kan dia? Udah keluar. Tapi itu korinnya ya. Nggak akan masuk lagi kan maksudnya? Enggak akan ngikut dia. Kalau kayak gini teritorial ya, nggak bakal keluar kemana-mana misalnya. Kalau dia ini dibunuhnya di sini, matinya di sini. Di situ aja Tetap gitu. di situ dia dia kebetulan di sekitar sini aja. Dia nggak ada teritori khusus. Jadi maksudnya dia bukan pemegang wilayah. Ya udah cuma lalu lalang biasa aja gitu. Dia kasihan sebenarnya, dia dendam tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa meratapi doang. Dendam parah dendamnya. Dan mungkin si pelaku juga udah meninggal sekarang. Jadi kalau ada yang bilang katanya setan itu bisa membunuh kita, kalau dendam enggak ya sebenarnya? Ada juga. Bisa. Misalnya gini ya, ini kita lagi naik mobil nih. Oke. Tahu-tahu ada yang nutup mata kita itu ada loh, bisa loh. Atau mungkin tiba-tiba jalan jadi licin, kita tergelincir, itu bisa seperti itu mereka bahas dendamnya. Berbuat baik lah ya sama semuanya ya. Iya. Ternyata Cuma dari tadi kita ngomongin tentang spiritual kayak gini, gue pengen tahu nih harapan lu buat kedepannya nih tentang Indonesia lah kita anggap. Ada nggak firasat kayak entah bencana atau kejadian? Sekilas-kilas nih politik memanas. Politiknya itu orang-orang tuh makin makin kreatif gitu lah. Banyak hal-hal yang terjadi itu yang nggak pernah terjadi di tahun-tahun Politik sebelumnya. sebelumnya Kayak gitulah. Terus kalau untuk bencana itu gue lihat sih kayaknya banjir bakal banyak yang berhubungan dengan air. yang berhubungan air. Itu di beberapa lokasi di Pulau Jawa. Kalau Sumatera itu daerah ujung-ujung tuh, daerah ujung-ujung kayak yang dari Padang sampai Aceh itu, Sumatera Barat sampai Aceh itu banjiran, pokoknya yang berhubungan dengan air lah. Di Jawa juga ada, pokoknya kebanyakan air. Kayak banjir atau amit-amit tsunami gitu ya, yang berhubungan dengan itulah. Tulis quotes dulu sebelum Oke, ini sebelum itu gue pengen lu nulis quotes apapun itu, nanti bubuhkan tanda tangan lu. Kita bakal panjang nih, wall of fame. Enggak. Wall of fame-nya di mana? Kita masih nyewa tukang buat bikin. apa aja sih? Apa aja lu nulis apa aja. Mulai itu berupa gambar, baik itu berupa kata-kata. Apa aja. Apakah hidup adalah melati misalnya? Hiduplah Melati belum tentu hidup di situ. Hiduplah seperti melati. Bercanda melati, bercanda. Enggak bercandain ini. Maaf melati. Terinspirasi dari melati sih. Boleh tanda tangan lu sebelumnya? Biar Buat namanya Kak. kira-kira apa yang ditulis oleh Rudae. Siap, aku bacakan ya, izin ya. Dari melati itu ya. Apa itu?
Rudy mengatakan, memberikan quotes, balas dendam adalah naluri yang mengerikan. Dari Rudy berarti quotes-nya ya? Dari Dari Melati. Melati yang bisikin. Dari Melati. Melati yang bilang. Salam dari Melati katanya. Siapa nih kalau mau? Waalaikumsalam. Ya mungkin segini dulu aja episode kali ini bareng Rudy. Langsung aja komen, like juga di bawah siapa lagi next guest yang bakal datang di Next Era Entertainment. Kalian boleh percaya nggak percaya, tapi kita di sini yang Ngerasakan ya? ngerasain langsung dan berduduk di samping Rudy langsung ya begitu dah. Iya sih. Buat kalian, kita akan berikan komentar yang positif biar kita tambah semangat bikin konten. Ketemu lagi di Kosan Vicky Bang.